Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini Ar-Rafi Channel TV bisa kembali memberikan ilmu atau berbagi konten-konten menarik untuk teman-teman semuanya, yang mudah-mudahan konten kami ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kepada teman-teman Ar-Rafi Channel TV dimanapun berada, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, tercapai cita-citanya dan dikabulkan segala hajatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini Ar-Rafi Channel TV akan berbagi ilmu tentang cara tilawah membaca Al-Quran atau belajar Qori kepada Al-Ustadz Muhammad Syaraf Al-Zain, yang kebetulan beliau adalah salah satu guru di Madrasah Miftahul Ulum Al-Islami dan juga menjadi salah satu guru di Pondok Pesantren Darul Lughah Da'wah atau di Dalwa. Dan di samping saya ini, di samping kanan saya ini adalah Khairul Anwar, salah satu anggota Qori Al-Qudwah ya, Al-Qudwah. Maka dari itu, ayo sama-sama teman-teman Ar-Rafi Channel TV kita belajar tabarukan, belajar Qori kepada Al-Ustadz Syaraf Al-Zain, mumpung beliau sedang di bulan puasa atau di bulan Syawal. Maka dari itu, ayo kita sama-sama perkenalkan dulu, minta perkenalkan kepada Ustadz Syaraf Al-Zain. Seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Kepada Al-Ustadz Syaraf Al-Zain kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa la haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sama-sama kita hormati guru kami Al-Ustadz Muhammad Rafi'i, yang alhamdulillah telah memberikan kesempatan kepada kami untuk ikut serta mengisi channelnya beliau, Ar-Rafi Channel TV. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan di dalamnya. Juga saudara kami, teman kami, Al-Akh Khairul Anwar, yang pada kesempatan ini kita sedang libur pondok dan ada di rumah kebetulan, sehingga kita bisa membuat suatu konten yang mudah-mudahan manfaat di dalamnya. Amin amin ya Allah. Al-Baqir mau perkenalkan diri. Saya akan perkenalkan diri. Mungkin nama asli Muhammad Syaraf Al-Zain, lahir Bogor, kemudian sekarang alhamdulillah kami belajar di Pondok Pesantren Darul Lughah Da'wah. Kebetulan kita di sana diamanahkan untuk memegang suatu organisasi yang mana mewadahi para kori-kori yang ada di Dalwa sana. Cuma Al-Fakir sendiri, saya masih santri, masih dalam tahap belajar juga. Cuma di sana ada organisasi yang kita pegang, dan mungkin nanti insya Allah kita sedikit-sedikit akan bahas, akan ngobrol lebih dalam tentang itu, khususnya tentang bagaimana cara mempelajari ilmu tilawah Al-Quran. Oh iya, dengar kabar dari abah beliau ini diantaranya sudah pernah juara di Jawa Timur sebagai Qori, dan kata abah beliau ini menjadi ketua Qori di Dalwa. Apakah bisa diceritakan gimana kok bisa seperti itu, Ustaz?
Gimana untuk alhamdulillah ya, sebelum kita emang belajar ke di Dalwa, Ustadz, kita dulu belajar di Pondok Pesantren Al-Quran Nurul Furqon yang ada di Cibinong, asuhan Kiai Haji Dijen Syukrillah. Selama 3 tahun kita diajarkan di situ khususnya ilmu Al-Quran, dan kebetulan bukan tahfidz, jadi lebih contohnya ke tilawah Al-Quran. Nah, alhamdulillah kita 3 tahun di sana belajar banyak tentang ilmu Al-Quran, khususnya tentang tilawah. Nah, sampai kami lanjutkan studi di Dalwa, dan di sana ternyata alhamdulillah dapat amanah buat ikut ke Al-Qudwah. Al-Qudwah itu singkatan dari Ahlul Qura Darul Da'wah, para qori Dalwa. Selama di sana di tahun pertama, tahun kedua baru kita diajak untuk ikut perlombaan. Pernah alhamdulillah juara 3 se-provinsi itu, ketika itu diadakan perlombaan di Malang antar sekolah. Cuma antar sekolah saja di situ. Dan juga untuk prestasi waktu di Dalwa, pernah juga kita mengikuti perlombaan di kecamatan, di kecamatan Bangil, ke tilawah. Alhamdulillah kita juara 1, lanjut ke kabupaten, di kabupaten alhamdulillah juara 2. Nah, itu mungkin sedikit prestasi yang Al-Fakir dapatkan ketika di Dalwa. Oh, alhamdulillah, berarti banyak prestasi yang didapat di Jawa Timur. Dan sebelum di Jawa Timur, beliau ini diantaranya pernah mendapatkan juara-juara juga di Kota Bogor di tingkat kecamatan ya Ustaz ya, ke tingkat kecamatan, bahkan di Kota Bogornya. Oke Ustaz, dalam mencapai hal seperti itu, bisa mencapai juara 1, 2, dan 3, itu bagaimana cara proses latihannya supaya barangkali teman-teman yang menyaksikan ini bisa mendapatkan ilmunya dan bisa mempraktekkan untuk teman-teman semuanya? Untuk sampai pada prestasi seperti itu tentunya tidak dilalui dengan instan. Kadang orang yang sekarang, Ustadz, mohon maaf, pengen dapat hal yang luar biasa cuma dengan proses yang instan. Nah, ini kadang banyak yang salah orang-orang, dan para sahabat juga, para pemirsa channel Ar-Rafi, channel TV, kita harus paham bahwasannya tidak ada sesuatu yang luar biasa itu didapatkan dengan secara instan ataupun dengan leha-leha. Tetap di dalamnya perlu ada perjuangan, pengorbanan atau mujahadah. Nah, kita dulu alhamdulillah selama 3 tahun di Pondok Pesantren Nurul Furqon di Cibinong sering melakukan mujahadah ataupun usaha-usaha yang keras biar suara itu gimana ya bagus, kemudian gimana caranya tahu nagom-nagom Al-Quran yang khususnya yang 7 itu ya. Itu salah satunya kita dulu suka pantang gorengan, es. 1 bulan kita nggak makan gorengan, nggak makan es tuh, hanya makannya nasi sama tiktak, sama kecap, sama garam. Jadi itu suatu perjuangan juga yang kita lalui dalam tahap belajar, sehingga mungkin dengan perjuangan yang lumayan berat, Allah pun memberikan kepada kita suatu anugerah yang besar, yang alhamdulillah itu patut disyukuri gitu. Jadi emang dulu juga di Pondok Nurul Furqon sempat untuk suara ya, untuk tilawah itu kita sempat nggak makan gorengan, sempat nggak makan es, sempat, dan juga latihan itu yang paling penting juga. Sering latihan di pagi hari teriak-teriak, itu salah satu pemicu kita sehingga bisa mendapatkan prestasi yang ada lah walaupun nggak banyak. Oh, jadi diantaranya tata cara merawat suara itu seperti itu ya Ustaz ya. Jadi ada tantangannya,
agar tidak makan apa tadi, gorengan ya, terus es mungkin ya, es, dan butuhnya latihan yang kontinu ya Ustaz ya. Betul. Seperti itu ya. Boleh gak minta dicontohkan tilawah tadi itu ada 7 macam ya? Betul, ada 7 nada. Ada 7 nada gitu ya. Ada 7 nada. Tolong Ustaz berikan contoh nada kepada para teman-teman semuanya agar mudah-mudahan bisa mempraktekannya atau bisa belajar dari Ustaz. Nah, kita contohkan satu nagom. Siap ya. Satu nada, biasanya orang Indonesia ini lagu nahwan, yang melo-melo, yang santai. Kita akan bawakan lagu nahwan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al insanu itu adalah nagom nahwan, lagu nahwan. Nanti setiap nagom itu ada namanya ciri khas tersendiri. Jadi pada teman-teman juga harus tahu setiap nagom, setiap nada itu ada ciri khas. Contohnya kayak nahwan yang tadi kita baca, itu ciri khasnya lagunya santai dan pembawaannya juga tenang. Dan lagu nahwan itu cocok sekali kita baca untuk ayat-ayat yang berkenaan dengan kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang harus kita pahami, adanya maqam tilawah ini, lagu-lagu tilawah ini tujuannya untuk apa? Tadabburi Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an. Sehingga orang yang baca ketika melewati ayat-ayat tentang azab, supaya kita benar-benar takut kan, itu kita bawakan dengan lagu yang cocok dengan ayat azab. Lagu apa itu? Atau nagom apa itu? Nah, jadi fungsinya untuk seperti itu, biar tadabbur Al-Quran, memahami makna Al-Quran, merenungi isi kandungan yang ada dalam ayat Al-Quran. Seperti itu Ustaz. Alhamdulillah kita sudah belajar satu nada atau satu apa tadi Ustaz? Nagom. Nah, pada kesempatan kali ini kita baru belajar satu nagom. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz Syaraf Al-Zain bisa bermanfaat bagi kita semuanya dan kita bisa mengamalkannya. Selain itu Ustaz, apakah ada ilmu lainnya untuk para teman-teman yang lainnya selain cara merawat suara atau latihan dengan kontinu gitu? Selain itu ada lagi yang bisa disampaikan untuk teman-teman semuanya? Jadi dalam baca Al-Quran itu ada 2 metode yang sering kita pakai. Pertama ada metode tilawah dan metode tartil Ustaz. Metode tilawah ini seperti tadi yang kita contohkan, ini biasanya digunakan untuk penampilan pembaca Al-Quran dalam acara-acara, baik itu acara pernikahan, acara maulid dan lain sebagainya. Biasanya dibawakan oleh qori dengan bacaan metode tilawah. Ada juga bacaan atau metode cara membaca Al-Quran yang biasanya digunakan untuk keseharian kita dalam sholat, ya kan, dalam tadarus. Nah itu biasanya kita sebut dengan tartil atau murattal. Tartil murattal ini apa namanya? Tartil murattal ini
metode bacaan yang bisa kita pakai dalam sholat, dalam tadarus. Nah, kita sekarang terakhir ingin kita sampaikan dan ingin kita ajarkan, nanti mungkin akan dicontohkan oleh saudara kita Khairul, biar para teman-teman juga mengetahui dan semangat untuk mempelajari, karena bacaan tartil ini, murattal ini sangat penting dalam bacaan Quran kita sehari-hari. Di samping nanti kita bisa mentadabbur Al-Quran, dan tentunya kita juga memperbagus suara kita, karena memperbagus suara dalam baca Al-Quran suatu anjuran dari Nabi SAW. Nah, kita akan contohkan metode tartil baca Al-Quran dengan lagu atau nagom nahawan lagi. Kita pakai rumus biasanya, Ustaz. Oh, ada rumusnya tuh. Ada rumusnya. Ada rumusnya. Rumusnya ada 3. Ada naik, ada turun, ada datar, ada turun. Datur kalau kita singkat. Datur. Naik, datar, turun. Oke, kita simak pelajaran yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Syarafal Zaid. Coba kasih ke Heron. Nah, kita coba dulu ya, para teman-teman. Nada yang pertama, rumus yang pertama adalah naik. Gimana nadanya? Nanti saya akan contohkan, nanti Herul mengikuti. Nada yang pertama naik. Nada yang pertama naik. Itu adalah rumus pertama lagu nahawan. Nada yang pertama naik. Nada yang kedua datar. Coba. Nada yang kedua datar. Nah, yang kedua datar. Yang ketiga turun. Nada yang ketiga turun. Nada yang ketiga turun. Nah, 3 nada ini, 3 rumus ini harus kita benar-benar hafal dan sesuai bacaannya atau nadanya, lagunya sesuai. Kalau ini udah hafal, nada yang pertama naik, nada yang kedua datar, nada yang ketiga turun. Coba antum sendiri. Nada yang pertama naik, nada yang kedua datar, nada yang ketiga turun. Langsung kita praktekkan pada surah Asy-Syamsi, coba ya. Cuma khusus untuk ta'awud dan basmalah itu langsung nada naik dan turun, nggak pakai datar. Kan tadi nada yang pertama naik, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Langsung turun. Nada yang ketiga turun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, coba 3 nada ini kita contohkan, praktekkan ke Ad-Duha, Asy-Syams. Wasyamsi waduhaha. Wasyamsi, saya ulang. Wasyamsi waduhaha. Wasyamsi waduhaha. Sama kan adanya? Nada yang pertama naik, wasyamsi waduhaha. Wasyamsi waduhaha. Yang kedua datar. Nada yang kedua datar.
والقمر إذا تلاها والقمر إذا تلاها. Yang ketiga turun. Nada yang ketiga turun. Wan nahari idza jallaha. Wan nahari idza jallaha. Nah, gampang nggak? Insya Allah gampang ya para pemirsa. Insya Allah nanti kalau itu sudah 3 rumus dikuasai, tinggal kita terapkan ke surah-surah yang ada dalam Al-Quran, sehingga baca Al-Qurannya bisa dengan nada, bisa enak didengar, bisa menghayati lagi dalam Al-Quran. Ya, para pemirsa Arafi Channel TV, kita sudah sedikit belajar dari Al-Ustaz Muhammad Syaraf Al-Zain, yang mana beliau sudah menerangkan secara jelas bagaimana tata cara belajar membaca Al-Quran atau nada-nadanya. Tadi sudah diterangkan ada 7 macam tadi itu. Sebelum kita akhiri konten ini, perlu diketahui bahwasanya kita ini belajar di Majelis Ta'lim Zulfanur. Maka dari itu, bagi teman-teman semuanya yang berdomisili di Kota Bogor atau di area sekitaran Kota Bogor yang ingin langsung belajar kepada Al-Ustaz Muhammad Syaraf Al-Zain, bisa langsung datang ke Majelis Ta'lim Zulfanur atau datang ke Madrasah Miftahul Ulum Al-Islami. Akan tetapi untuk sekarang ini, dikarenakan beliau masih mondok atau masih menjadi santri dalwa, mungkin belajarnya itu bisa di pulangan pondok pesantren. Biasanya pulangannya itu di Ramadan. bulan Ramadan misalnya, sama bulan Maulid. Di 2 bulan ini, bulan Ramadan dan bulan Maulid. Selain belajar qori, beliau itu juga ahli dalam mubalik atau ceramah dan ilmu-ilmu lainnya. Bagi teman-teman semuanya yang ingin tabarrukan belajar qori atau belajar ilmu lainnya, silakan datang ke Majelis Ta'lim Zulfanur yang beralamat di Cimanggu Ciereng, Kota Bogor Tengah, Kecamatan Kedung Jaya, Kelurahan Kedung Jaya, Kecamatan Tanah Sareang. Mungkin cukup sekian konten dari kami ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.